Bab 473. Anda adalah Bibi. Ketakutan yang melintas sekilas di kedua netra Fernando Y dengan mudah ditangkap oleh Jerry Yang. Dan benar saja, pria ini tidak seperti yang terlihat dari luar. Bahkan Jerry Yang pun salah lihat, memang benar bukan orang biasa. Tidak peduli seberapa hebat dirinya, di depan Jerry Yang, semuanya adalah ilusi. Katakan. Charles Ma sudah jalan ke depan dua satpam ini, dan berujar dengan aura membunuh yang memancar keluar dari tubuhnya. Sekujur tubuh dua satpam ini gemetaran, menatap Fernando Y yang berada di sebelah dengan tatapan memohon. Hati Fernando Y langsung berubah kesal, dan berujar dengan marah, membiarkan kalian ngomong, ya ngomong. Jika kamu berani menyembunyikan sesuatu, jangan menyalahkan aku bertindak lebih. Jika didengar-dengar, kalimat ini sepertinya tidak ada masalah. Namun dalam kondisi seperti ini, justru penuh dengan ancaman. Wajah dua satpam ini berubah pucat, kata-kata Fernando Y terdengar jelas merupakan peringatan. Bagi mereka, keluarga Y adalah raksasa, bagaimana mungkin mereka berani menyinggung mereka? Kita hanya bertindak mengikuti peraturan. Tidak peduli siapa itu, tanpa kartu undangan, mereka tidak boleh masuk. Dua satpam ini bersikeras tidak ada kartu undangan, oleh karena itu tidak membiarkan Jerry yang lain masuk. Charles Ma tersenyum sinis, karena kalian memilih jalan mati, maka aku akan membunuh kalian sekarang. Usai berujar, ia tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang ke arah tubuh satpam. Sudah. Dua satpam ini sangat ketakutan, dan melihat kaki Charles Ma semakin dekat ke kepala mereka. Di saat keadaan genting ini, suara agung seseorang tiba-tiba terdengar. Kaki Charles Ma langsung berhenti di pelipis salah satu satpam beberapa sentimeter jauhnya. Wajah dua satpam ini sangat pucat, terutama satpam yang hampir ditendang oleh Charles Ma barusan. Sekujur tubuh penuh dengan keringat dingin, tubuhnya sangat lemas, dan tidak memiliki tenaga sama sekali. Karena bertindak sesuai peraturan, bisa dimaafkan. Jerry yang berujar, kemudian tersenyum menatap ke arah Fernando Y dan bertanya, Tuan Y, apa yang kukatakan tidak salah, kan? Sekujur tubuh Fernando Y gemetar mendengar kata-kata Jerry Yang. Entah mengapa, ia merasa Jerry Yang seperti tahu sesuatu. Ia tersenyum paksa sejenak, kemudian terkekeh dan berujar, karena Tuan Yang tidak marah dengan hal ini, tentu saja aku tidak akan menghukum mereka. Usai berujar, Fernando Y menatap ke arah dua satpam ini, dan berujar dengan dingin, cepat terima kasih kepada Tuan Yang karena telah menyelamatkan nyawa kalian. Setelah dua satpam tersadar dari lamunan, mereka buru-buru mengucapkan terima kasih, Tuan Yang. Terima kasih, Tuan Yang. Tuan Yang, silakan masuk. Mimik wajah Fernando Y kembali seperti biasa, tersenyum sembari berujar. Orang-orang di sekitar terlihat terkejut, menyaksikan Fernando Y membawa Jerry Yang dan Charles Ma masuk ke dalam manor keluarga Y. Tidak lama, Fernando Y berhenti melangkah di depan ruang acara, tersenyum dan berujar, Tuan Yang, di sini adalah tempat pesta ulang tahun yang akan diadakan hari ini. Aku masih ada sedikit urusan, sampai jumpa nanti. Baik, Jerry yang mengangguk dan berujar. Setelah Fernando Y pergi, Charles Ma mendengus sinis, Kak Chen, sebelumnya dihalangi di depan pintu, jelas-jelas bocah ini yang melakukan sesuatu di belakang. Mengapa Kak Chen tidak mengungkapkan kebusukannya? Jerry yang tersenyum dan berujar, jarang aku salah melihat orang yang seumuran denganku. Jika aku mengungkapkan kebusukannya begitu saja, bukankah sedikit disayangkan? Charles Ma menggelengkan kepalanya tak berdaya, hanya Kak Chen juga yang tertarik bermain dengan pria palsu ini. Sepertinya, masih ada masalah di dalam ruang pesta. Aku tidak takut masalah, hanya takut masalah terlalu sedikit, tidak menjadikanku sebagai alasan untuk menghancurkan keluarga Y. Jerry yang tiba-tiba berujar sambil tersenyum. Usai berujar, ia langsung melangkah masuk ke dalam ruang acara. Charles Ma mematung sejenak, tidak lama langsung mengerti maksud dari kata-kata Jerry Yang. Kak Chen, apakah berencana ingin menyerang keluarga Y? Di dalam hati Charles Ma, tiba-tiba merasa sedikit menantikannya.
Dua orang melangkah masuk ke dalam ruang acara. Kini di dalam ruang acara dipenuhi cahaya, dan dekorasi di dalam sangat mewah. Banyak orang sudah datang, terlihat jelas mereka semua adalah keluarga kaya dari kota Yan. Jikalau tidak, mereka juga tidak berhak diundang. Kemunculan Jerry Yang dan Charles Ma langsung menarik perhatian banyak orang. Mau bagaimanapun yang hadir adalah tokoh terkemuka di kota Yan, dan saling mengenal satu sama lain. Hanya Jerry Yang dan Charles Ma yang terlihat sangat asing, terlihat jelas adalah orang asing. Kak Chen, sepertinya ada banyak wanita cantik yang melihatmu. Ujar Charles Ma sambil terkekeh. Jerry Yang memutar bola matanya, dan berujar dengan tak berdaya, jika kamu suka, aku bantu kamu mengenal satu. Charles Ma buru-buru menggelengkan kepalanya dan berujar dengan gugup, aku hanya memiliki Irene di hatiku. Hari ini Jerry Yang sengaja mengenakan tuxedo hitam, dasi kupu-kupu hitam, dan mengenakan sepasang sepatu kulit hitam. Aura yang dipancar keluar dari Jerry Yang memang sangat baik, lekuk wajahnya sempurna dan juga sangat tampan, sehingga ia menarik perhatian banyak wanita. Kini, banyak wanita yang hadir semuanya adalah orang kaya di kota Yan. Menghadapi pria tampan seperti Jerry Yang, tentu mereka sangat suka. Pria tampan ini terlihat cukup asing. Tidak tahu tuan muda dari keluarga mana. Pada saat ini, seorang wanita dengan gaun hitam jalan kemari, menatap Jerry Yang sambil tersenyum dan bertanya. Wanita ini terlihat berusia sekitar 35 hingga 36 tahun, dengan riasan tebal di wajahnya. Ia terlihat cukup cantik, dan aura yang dipancar keluar olehnya juga sangat baik. Melihat sekilas, sudah tahu adalah wanita pekerja yang sudah lama menduduki posisi tinggi. Melihat wanita ini berjalan menuju ke arah Jerry Yang, banyak orang menunjukkan senyuman penuh arti. Itu Janet Su, komisaris Jingan Entertainment. Mendengar rumor banyak artis pria di perusahaan atas namanya telah ditiduri olehnya. Pemuda ini telah menjadi sasaran Janet Su, benar-benar beruntung mendapatkan wanita cantik. Apanya beruntung mendapatkan wanita cantik? Wanita ini adalah ular yang cantik, yang memakan orang tanpa memuntahkan tulang. Banyak orang berbisik. Pendengaran Jerry Yang sangat luar biasa, dari bisikan komentar orang lain, ia sudah tahu siapa wanita ini. Kamu salah paham? Tidak ada satupun keluarga kaya di kota Yan yang memenuhi syarat untuk membiarkanku menjadi tuan muda mereka. Jerry Yang berujar sambil tersenyum. Mendengar kata-katanya, Janet Su mematung sejenak. Tidak lama ia menutupi mulut sendiri dan terkekeh, menatap genit ke arah Jerry Yang dan berujar, kamu benar-benar humoris. Usai berujar, ia terkekeh dan berujar, aku Janet Su, komisaris Jingan Entertainment. Kamu bisa memanggilku Kaksu. Jerry Yang hanya tersenyum tipis, tidak berniat mengobrol secara mendalam. Hari ini ia datang bukan untuk berselingkuh. Tampan, tidak berencana memperkenalkan diri sendiri. Janet Su mengedipkan mata, tersenyum dan bertanya. Jerry Yang menggelengkan kepalanya, lebih baik kamu tidak mengenalku, mungkin kamu akan menyesal setelah malam ini. Janet Su terbahak-bahak, baiklah, aku berkata jujur kepadamu. Aku sangat menyukai wajahmu, selama kamu ingin, aku adalah kekasihmu sekarang. Jerry Yang menatap aneh ke arah wanita ini, ia telah menunjukkan dirinya tidak tertarik padanya, dan ia masih seperti ini. Bibi, sepertinya kamu sudah berusia 50 tahunan, kan? Kak Chen bahkan belum menginjak usia 30 dan kamu ingin menjadi kekasihnya. Apakah cocok? Charles Ma tiba-tiba maju selangkah, menghalangi di depan Jerry Yang, sudut bibirnya sedikit terangkat dan berujar dengan nada mengejek. Begitu kata-kata ini keluar dari mulutnya, semua orang terkejut. Janet Su baru berusia 36 tahun, namun justru berpakaian sangat muda, dan terlihat seperti gadis berusia 20 tahunan. Charles Ma ternyata mengatakan ia adalah bibi berusia 50 tahunan, benar-benar merupakan penghinaan bagi Janet Su. Hanya melihat senyuman di wajah Janet Su langsung menghilang, kemudian berubah menjadi ganas. Tanpa melontarkan apapun, tamparan ia langsung melayang ke wajah Charles Ma dengan keras. Bersambung.